Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 23 Juni tahun 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang baik. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Saya menikmati kebesaran Tuhan. Saya menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Saya menikmati sesuatu yang indah melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan asal Kristen, bukan asal jalan, bukan asal hidup. Tapi kekristenan sesuai dengan Kristen etimologi, ada Christ, ada Kristus. Yaitu hidupmu di dalam Kristus. Hidup menjadi pengikut Kristus. Hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup menurut kehendak Tuhan. Itu menjadi kemauan, kerinduan dari Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Itu saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Kalau Bapak Ibu dengarkan kembali semua yang saya sampaikan, semua adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Supaya kita makin hari makin dipoles, makin hari kita makin dibentuk karakter kita, warna hidup kita, kualitas perilaku tubuh jiwa kita, supaya kita menjadi warna seperti Kristus, setara dengan Tuhan, selaras dengan maunya Tuhan, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bahagia Bapak Ibu, sungguh saya sangat bahagia. Sejak Tuhan jamah hidup saya merasa menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kebenaran Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena kerinduan dari saya, kerinduan kita bersama. Ayo sama-sama kita hidup menurut kehendak Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Nanti kita bahas, kita membaca atas rahmat anugerah Tuhan pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Kitab Nabi saya pasal 62. Berarti tinggal 4 pasal lagi kita baca kitab Nabi saya. Setelah itu kita baca masuk dalam kitab Nabi Yeremia. Puji Tuhan, kita terus setia, lakukan dengan setia seperti Yesus setia. Mari kita mau setia. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kebaikan Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar selalu taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita mau belajar akan firman Tuhan. Tapi kita belajar untuk bayar harga. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuklah hidupku, karakter kita, sifat kita, perilaku kita diubah sama Tuhan. Mau diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Seperti dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan,
supaya waktu yang sisa jangan kami pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Waktu kita sisa, kita sudah jauh dari waktu kelahiran kita, mendekati titik akhir, makin mendekati kedatangan Tuhan. Ku mau belajar cinta Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, sucikan hatiku untuk firman Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, sumber kekudusan. Firman-Mu pelita suluh bagi jalanku Bapa, supaya kami hidup di dalam dunia ini, supaya kami tidak menurut kegelapan dunia, tidak menurut keinginan kedagingan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampuni Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku Bapa sesuai dengan rencana-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menunggu, sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jumat malam hari ini tanggal 23 Juni tahun 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita menjadi anak yang baik, anak yang manis di hadapan Tuhan. Menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, yaitu anak yang berkenan kepada Tuhan adalah anak yang mengerti apa maunya orang tuanya. Begitu, ya. Bukan seenaknya dewi, bukan egois. Belajar kita jangan menjadi orang egois. Belajar kita jangan maunya sendiri, susah diatur. Tapi belajar kita bisa diatur oleh firman Tuhan. Ya, kita mau belajar rendah hati. Orang bisa diatur kalau orang rendah hati. Tapi dalam arti diatur oleh Tuhan, bukan diatur oleh manusia. Diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kehidupan, sumber keselamatan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Apakah manusia lebih dari Tuhan? Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau baca firman Tuhan. Sebab Tuhan telah berkenan kepada ini. Kita mencari perkenanan Tuhan. Sungguh, hidup menjadi perkenanan Tuhan loh. Kalau tidak perkenan, seperti di dalam Matius 25, 10 gadis. Tuhan ciptakan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. 10, kenapa kok 10? Karena 10 bicara firman Tuhan. Ya, 10 hukum Taurat, 10 aturan Tuhan ada di dalam Alkitab. Ya, 10 artinya sama-sama orang Kristen yang mengerti firman Tuhan. Dibagi 2. 5 angka kasih Tuhan.
5 luka Tuhan Yesus. Baru itu Tuhan sebelum di atas kayu salib, ya, diberi mahkota berduri di atas kepala, keluar darah. Luka yang pertama. Luka yang kedua, bagian tangan dipaku. Luka yang ketiga, punggung. Luka keempat, lambung. Dalam Yohanes 19 ayat 34, seorang prajurit menusuk dengan tombaknya, keluar darah dan air. Ya. Bagian yang kelima, itu kaki Tuhan Yesus. Dan 5 angka kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Cintanya Yesus dalam kehidupan kita. Sama-sama orang Kristen menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi dasar orang Kristen tidak tahu diri, saudara. Ya, sudah ditebus oleh darah Yesus. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana dibilang bodoh karena dia hanya bak pelita, tapi minyaknya tidak diperhatikan. Minyak bicara firman Allah dan Roh Kudus. Seringkali orang Kristen tidak peduli akan suara Roh Kudus, tidak punya kepekaan, nyelonong karepnya dewe saja, menurut kehendak hatinya, menurut kehendak manusia, lebih menurut kehendak teman, menurut kehendak manusia daripada menurut kehendak Allah. Ngawur, saudara. Standar kita adalah standar kebenaran firman Tuhan. Manusia bukan standar. Bukan. Karena manusia sama-sama orang berdosa. Ya. Manusia bukan juru selamat. Apa contoh? Manusia akhirnya sama-sama mati kok. Bisa menolong. Dokter pun sama. Dokter bukan juru selamat. Dokter hanya perantara. Kalau bisa sembuh atas perkenanan Tuhan. Kalau tidak, dokter pun juga akhirnya ujung-ujungnya kematian. Ya. Setiap kita manusia menuju kepada kematian. Karena manusia bukan juru selamat, tapi Yesus Kristus juru selamat. Oleh itu mari kita hari ini kita mau mencari perkenanan Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi hari demi hari kita mencari kehendak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, jangan hanya mencari uang, mencari dunia karena uang Bapak Ibu banyak. Uang bukan juru selamat. Orang mati, ya, uang bukan juru selamat. Tidak dibawa itu ke kuburan. Uang tidak bisa ngomong. Ya, uang tidak bisa juru. Uang diperlukan untuk apa? Untuk makan, minum, ya, untuk beli apa yang diperlukan. Tapi bukan uang jadi berhala. Bukan uang jadi Tuhan. Salah total itu. Ya, tapi jadilah Tuhan dalam hidupmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah kita rajin baca. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari, supaya kita menjadi orang yang menjadi perkenanan Tuhan. Karena tema firman Tuhan, sebab Tuhan telah berkenan kepada. Amin. Mari, kita hari ini hari, kita menjadi orang yang menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 62. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Ya. Tadi pagi kita sudah baca Yesaya pasal 61, sekarang pasal 62, ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya pun menyala seperti suluh. Apa maksudnya? Sion dan Yerusalem itu diri kita. Tuhan mau kita makin hari makin dibentuk sama Tuhan, sampai kebenaran kita bersinar seperti cahaya. Ini seperti saya, Bapak Ibu, dibentuk sama Tuhan. Saya mau dibentuk sama Tuhan. Makanya saya cinta firman Tuhan. Saya dituntun sama Tuhan. Bapak Ibu tuntun sama Tuhan. Kalau dituntun sama Tuhan, cinta firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah bosan berdoa, bosan tidak mau baca firman Tuhan, sudah tidak mau baca Alkitab, tidak mau dengarkan firman, itu tanda-tanda sudah jauh dari Tuhan. Tanda-tanda tidak berkenan sama Tuhan. Tapi untung Tuhan itu baik. Roh Kudus akan bicara dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sudah mau jauh dari Tuhan, Roh Kudus akan bicara. Tapi tergantung dari respon kita. Tergantung dari kepekaan kita. Apakah kita mau taat kepada pimpinan Roh Kudus? Apakah kita menuruti apa suara Roh Kudus? Oleh itu mari kita membangun hidup kita. Karena Tuhan mau kebenaran kita makin hari makin dibentuk. Bersinar seperti cahaya. Dan keselamatan kita menyala seperti suluh. Artinya kita mau menyala-nyala kita. Seperti saya menyala-nyala. Karena saya tahu nanti ada janji Tuhan. Saya mencari keselamatan yang datang dari Tuhan. Bukan keselamatan dari dunia. Dunia bukan juru selamat. Tapi saya mencari Yesus. Ya. Ayat yang kedua. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Yang akan ditentukan oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau pakai setiap kita. Berdampak bagi dunia ini. Dimanapun kita berada. Dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan di kantor. Dalam bisnis. Di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun. Supaya kita berdampak. Supaya kita supaya orang dunia melihat kebenaran kita. Melihat kemuliaan kita. Ada perbedaan. Oh, orang Kristen ya. Ternyata beda. Kualitas beda.
punya nilai tambah. Itu menjadi perkenan Tuhan. Bukan sombong, tidak. Tapi kita penuh dengan cinta kasih. 5 karakter yang selalu saya sampaikan kepada Bapak. Miliki 5 karakter. Kasih, miliki sifat kasih. Kepada siapapun harus punya sifat kasih. Kasih secara vertikal, secara horizontal. Itu ingat salib. Pegangan kita konsep. Ya, the concept of salvation. Konsep tentang keselamatan. Itu adalah salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di dalam menyerah kasih. Mari kita mau mencintai Tuhan. Dan mencintai sesama. Ada salib vertikal. Dimensi vertikal kasih kepada Tuhan. Yaitu seperti hari ini. Saya betulkan firman Tuhan. Kasih secara vertikal. Ya. Nanti secara horizontal. Mencintai, mengasihi istri, perhatian terhadap anak. Mengasihi kepada jemaat. Semua harus ada implementasinya. Harus ada aplikasinya. Bukan hanya kasih kepada Tuhan. Benci kepada orang. Ya, tidak pernah mengasihi orang. Saya tidak pernah itu. Mari kita saling cinta. Saling mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu berkorban saling mengasihi kepada hamba Tuhan. Ya, mengasihi sesama, memberi berkat. Kalau sudah diberkati sama Tuhan, memberi berkat ke semua. Itu pokoknya bukti kasih. Dan kedua, kita belajar memiliki sifat taat, takut akan Tuhan. Ya, taat. Dan di dalam takut akan Tuhan juga memiliki sifat secara horizontal kepada orang tua di perusahaan, taat kepada aturan perusahaan, semua taat kepada hukum. Ya, taat kepada Tuhan, firman Tuhan, taat. Di dalam ketiga harus sifat rendah hati, jangan sombong. Sifat rendah hati penting. Miliki sifat rendah setiap kita. Karena Yesus juga rendah hati. Tuhan itu punya sifat 5 itu. Ya, yang sempurna itu. Ya. Kasih, Allah itu kasih. Kedua, ya, Tuhan itu taat. Taat, baca saudara Filipi pasal 28. Sampai rela di atas kayu salib, dia taat sampai di atas kayu salib. Ya. Dan ketiga, Yesus rendah hati. Baca Matius 11:29. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan keempat, sifat Yesus setia. Mari kita menjadi orang setia. Setia kepada Tuhan secara horizontal, setia kepada suami, istri, jangan sampai perselingkuhan, ya, perjinan, tidak setia, itu nggak benar itu. Ya, yang kelima, ya, hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun orang bisa melihat Allah. Baca Ibrani pasal 2:14. Dan sumber kebenaran, kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan kebenaran hidup. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Terus berikutnya saya mau baca. Ayat yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan seban kerajaan di tangan Allahmu. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Sehingga kita dikatakan menjadi mahkota keagungan. Oh, luar biasa. Yesus luar biasa. Sangat respect sama kita. Dalam Yesaya 43:4 dikatakan kita berharga, kita mulia. Oleh karena Yesus mengasihi kita. Ini tambah lagi. Kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan serba kerajaan di tangan Allahmu. Karena suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan yang Tuhan janjikan. Oh, dahsyat. Ayat yang keempat. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tapi engkau dinamai yang berkenan kepadaku. Amin. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami. Amin. Mari kita menjadi perkenanan Tuhan. Biar hari ini hari hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan nanti, saya kasih ayat penutupnya. Ayat yang kelima, saya mau baca sampai ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikian dia membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikian Allahmu akan girang hati asam. Amin. Buatlah hati Tuhan girang. Maka dikatakan demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Amin. Girang karena apa? Kita menjadi perkenanan Tuhan. Sebagai terakhir, perkenanan Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 14, lihat ini. Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan. Jadi, banyak manusia semuanya, umumnya, tidak berkenan sama Tuhan. Ya, tapi ternyata dipilih kita semua, di antara manusia yang berkenan. Di antara semua banyak itu, di antaranya kita manusia yang berkenan sama Tuhan. Amin. Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Kita mari masuk di dalam bilangan yang dipilih Tuhan. Yang dipanggil, dipilih, dan setia menjadi perkenanan Tuhan. Yaitu kita mau turut kehendak Tuhan. Sehingga senantiasa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau Yesus datang, kita dipanggil, hai anakku, hai domba-dombaku, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku
mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau cinta Yesus setia dan taat. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus setia dan taat. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari kita semua berjaga dan berdoa, mencari perkenanan Tuhan, dan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.